Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Amrozi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada modul ini ada dua tugas. Yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofis pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak, dan terakhir visi guru penggerak. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, guru diibaratkan seperti petani dan murid diibaratkan seperti benih. Petani hanya bisa memaksimalkan benih yang ditanam di sawah, begitu pula seorang guru. Yang ketiga, pendidikan harus berasaskan trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Nilai dan peran guru penggerak. Pertama, nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, serta reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Kemudian peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pelatih guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak yaitu representasi visual mengenai gambaran murid di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah. Oleh karenanya, diperlukan langkah konkret untuk mewujudkan sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, dengan menggunakan tahapan bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Kemudian budaya positif. Dari penerapan bagja di sekolah, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif akan menjadikan murid senang dan tenang dalam belajar. Budaya positif juga akan mampu mendorong siswa berpikir, bertindak, serta bertanggung jawab dan mandiri. Dari keempat modul tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru harus mampu memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Dan sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul budaya positif yang dapat mendorong siswa mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, tugas bagian B, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, mengenai disiplin positif merupakan cara untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menciptakan kepercayaan dirinya.
Kedua, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya meyakini tentang motivasi intrinsik adalah memiliki dampak jangka panjang. Meski untuk memunculkannya perlu waktu yang lama, namun akan melekat pada diri anak sampai kapanpun. Dan menciptakan budaya positif di sekolah perlu membuat keyakinan bersama antar semua warga dalam merancang dan melaksanakannya guna mewujudkan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban dalam belajar. Selain itu, perubahan yang saya rasakan adalah posisi kontrol saya yang selama ini menghukum terhadap siswa yang melawan atau membuat perasaan bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan adanya saya perlu berubah menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi sebagai problem solving. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman yang saya alami dalam penerapan budaya positif di sekolah, ketika menyelesaikan permasalahan, siswa yang datang terlambat ke sekolah selalu berbenturan dengan rekan guru yang memilih menghukum dan memberikan dampak membuat rasa bersalah, sehingga saya perlu waktu yang cukup lama untuk merubah budaya-budaya yang sudah ada. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk melakukan perubahan dan menggunakan segitiga restitusi untuk menerapkan masalah tentang siswa yang datang terlambat, serta mengajak guru dengan pendekatan personal untuk memahami akan pentingnya budaya positif demi kenyamanan, ketenangan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif tentang keyakinan kelas dan sekolah perlu adanya kesepakatan antar semua warga sekolah, baik dari siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh anggota sekolah dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, menurut saya yang perlu diperbaiki dan disosialisasikan secara menyeluruh. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang saya lakukan waktu itu adalah sebagai pemantau dan penghukum, karena dalam kesehariannya saya selalu berinteraksi dengan siswa. Di awal-awal siswa datang ke sekolah dengan menyambut yang datang sebelum jam masuk, dan sebagai posisi kontrol menghukum siswa yang datang terlambat
dengan tidak mau tahu alasan apa yang dia berikan, dan pasti selalu dengan kebutuhan dasarnya, siswa akan mengalami yang namanya pembelaan diri. Namun sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya cenderung keras dalam bertindak, dan itu saya sadari tidak akan menjadikan solusi bagi siswa yang terlambat. Karena alasan saya supaya mereka jera dan membuat merasa bersalah, sehingga itu tidak akan terulang lagi di keesokan harinya. Namun sekarang saya memposisikan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk permasalahan siswa, dan saya merasa itu lebih efektif untuk menangani kasus siswa datang terlambat. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari budaya positif mengenai segitiga restitusi, saya pernah menerapkan validasi tindakan yang salah secara tidak sengaja dengan menanyakan pada siswa yang datang terlambat dengan pertanyaan, "Kenapa kamu datang terlambat?" Pertanyaan tersebut terkesan menyudutkan dia untuk mengakui kesalahannya secara jelas. Namun, setelah itu sudah tidak pernah menanyakan lagi karena menganggapnya siswa yang datang terlambat sudah menjadi kebiasaan. Namun setelah mempelajari modul ini mengenai segitiga restitusi, saya memahami bagaimana pentingnya menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru kemudian memvalidasi tindakan yang salah, serta pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang dia pahami. Pertanyaan terakhir, yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep yang dipelajari dalam modul ini, ada kekurangan yang perlu dibahas, yaitu tentang dukungan atau support system dari pihak terkait sangatlah penting, serta sarana dan prasarana yang memadai, dan guru yang memiliki kompetensi yang mau diajak kolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, serta semua warga harus berperan aktif demi tercapainya tujuan bersama. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih.